The Strongest System. Bab 161, Keterampilan Tersembunyi Utama Mencambuk Gaya Bunga Udara. Lihat, Tuan Muda, orang ini benar-benar gila. Murid itu sangat marah. Tidak masalah. Anda benar-benar ingin mencobanya. Bisakah kalian pergi dulu? Lin Fan mengambil cambuk dari tangan muridnya. Ya, murid itu menganggukkan kepalanya. Sekarang basis budidaya orang ini telah disegel, mungkin dia tidak mungkin bisa menyakiti guru muda. Adapun kata-kata junior master tentang menyelamatkan pria ini, itu jelas mustahil. Adapun murid jenius, sekte itu sendiri telah berusaha selama bertahun-tahun untuk tidak menyerah padanya. Namun seiring berjalannya waktu, dia semakin gila dan berubah total. Di luar, beberapa murid berbisik-bisik, "Kakak senior, apa maksud guru muda? Apakah masih ada harapan untuk Mi Kyongki?" Seorang murid sekte luar bertanya dengan curiga. "Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh master muda, tapi Mi Kyongki tidak bisa didamaikan." Saat itu, bahkan Grand Master sendiri yang turun. Tapi di depannya, Mi Kyongki tetap saja kurang ajar, bahkan mengejek untuk membunuh semua murid sekte itu. Kita mungkin harus memberitahu tetua tentang masalah ini. Meskipun basis budidaya Mi Kyongki disegel, dia tetaplah orang yang berbahaya. Ya, ... Di dalam ruangan, "Anak muda, lihat aku." Lin Fan merendahkan suaranya dan memusatkan pandangannya pada Mi Kyongki. "Untuk apa?" Mi Kyongki menggeram. Mata itu menemui jalan buntu pada Lin Fan, dan dia tidak sabar untuk merobek otak Lin Fan. "Apakah kamu mengakui kesalahanmu?" Lin Fan bertanya dengan sungguh-sungguh. Dengan lambaian tangannya, Lin Fan mengayunkan cambuknya ke udara. Huff. Mi Kyongki tidak pernah meminta maaf atas pembunuhan apapun yang dia lakukan. PSSH. Saat itu, Lin Fan mengayunkan cambuk ke selangkangan Mi Kyongki. Tubuh Mi Kyongki sangat kuat, oleh karena itu dia pasti perlu menggunakan kekuatan yang lebih besar. Dan tempat ini dipilih secara khusus oleh Lin Fan. Berdasarkan pemahamannya saat ini, tujuan pelatihan adalah untuk membuat seseorang merasa malu dan tunduk di hadapannya. Mi Kyongki berteriak. Di dalam mata itu ada seutas rasa tidak percaya. Tubuhnya sangat kuat dan besar. Bagaimana mungkin dia masih merasakan sakit? "Beraninya kau menghina aku. Aku akan membunuhmu." Mi Kyongki bahkan lebih gila dari sebelumnya. Tapi karena basis budidayanya disegel dan anggota tubuhnya diikat, yang bisa dia lakukan hanyalah dentingan rantai yang membelenggunya tanpa henti. Lin Fan mengerutkan kening. Ini bukan perasaan sebelumnya. Pelatih tampaknya tidak bekerja dengan baik. Merenung sejenak, Lin Fan bertanya-tanya sejenak. Saat itu, dengan mengangkat tangannya, Lin Fan mengayunkan cambuk ke 4 rantai yang membelenggu Mi Kyongki. Dengan rantai yang tidak terkunci, Mi Kyongki jatuh ke tanah, bebas sekali lagi. Mi Kyongki merangkak. Dia tidak mengangkat kepalanya, juga tidak berbicara. Tapi matanya terbakar amarah yang tidak bisa dia kendalikan. "Mati." Mi Kyongki menyerbu Lin Fan, mengabaikan basis budidaya Lin Fan. "Kurang ajar." Lin Fan mengangkat cambuknya dan menebas udara. PSSH. PSSH. Seperti kilat, 2 garis muncul di wajah Mi Kyongki. Mi Kyongki, yang hendak bangkit, menyadari sesuatu. Sesuatu berubah. Aura yang tak terkatakan memenuhi ruangan, dan aura ini menyebabkan jantung Mi Kyongki berdebar kencang. Perasaan ini, Mi Kyongki mencengkeram dadanya. Ini tidak bagus. Melihat perilakunya, Lin Fan merenung sejenak. Apakah pelatih berhasil? Tapi ternyata, Mi Kyongki ini adalah anak yang keras kepala. Jika dia ingin anak ini tunduk sepenuhnya, dia harus berusaha sekuat tenaga. Lin Fan melangkah maju dan menendangnya hingga tergeletak di tanah. Dengan satu kaki di dada Mi Kyongki, Lin Fan berteriak, "Lihat aku." "Tidak, aku tidak akan." Mi Kyongki merasakan ketakutan di hatinya. Perasaan ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Memikirkan bahwa hatinya yang tak tergoyahkan akan merasakan ketakutan, dan pada kenyataannya, perasaan tunduk. Huff. Lin Fan mendengus dingin dan mulai memutar-mutar tangannya. Cambuk itu berputar seperti ular dan melingkari selangkangan Mi Kyongki. "Ahahahahaha." Mi Kyongki berteriak. Benda di selangkangannya terbungkus erat oleh cambuk, dan dengan aliran darah ke area tersebut, rasanya seperti akan meledak. Ini adalah upaya perawan Lin Fan dalam permainan hukuman seperti ini. Dia sedikit takut dan juga gugup.
Namun demi bereksperimen dengan profesi sampingan barunya, ia terpaksa melakukannya. Lihat saya, Lin Fan berteriak lagi sambil mengangkat tangannya. Mi Kyongki berulang kali menjerit kesakitan saat benda di selangkangannya terasa seperti terjatuh. Hukuman yang kejam dan tidak manusiawi ini belum pernah dialami Mi Kyongki sebelumnya. Namun kali ini saja, Mi Kyongki benar-benar merasa seperti dihancurkan sedikit demi sedikit. Para murid yang menunggu di luar merinding ketika mereka mendengar tangisan dari dalam. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan guru muda? Tidak tahu. Tapi ini pertama kalinya aku mendengar Mi Kyongki berteriak begitu tragis. Hahaha, sepertinya Master Junior akhirnya melakukannya. Mi Kyongki akan membayar harga atas pembangkangannya. Lihat saya. Mi Kyongki menoleh sedikit untuk menatap Lin Fan, dengan ketakutan memenuhi matanya. Tapi yang lebih dari rasa takut adalah perasaan malu saat selangkangannya terus terkoyak. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Mi Kyongki tidak pernah salah. Mi Kyongki tidak berani menatap langsung mata Lin Fan sambil terus berteriak dengan angkuh. Masih belum ada pertumbuhan. Lin Fan menjadi sangat marah. Dia menendang Mi Kyongki dengan satu gerakan cepat. Sambil membuang cambuknya, dia memutar Mi Kyongki. Berjongkoklah dengan posisi merangkak. Lin Fan menyadari ada yang salah dengan posisi ini, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menindaklanjutinya. Bam! Jatuh. Mi Kyongki mendarat berlutut, dan tangannya menamparkan tanah yang dingin. Saat itu, cambuk di tangan Lin Fan sepertinya telah menumbuhkan mata dan membelah celana Mi Kyongki, memperlihatkan bagian belakangnya. PSSH. Seperti ular yang lincah, cambuk di tangan Lin Fan menari-nari di punggung Mi Kyongki. Dengan dorongan dari pelatih, cambuk itu seperti senjata mistis yang meninggalkan garis-garis merah di punggung Mi Kyongki. Ekspresi Mi Kyongki berubah. Dengan setiap cambukan yang datang, dia bisa merasakan jantungnya hancur berkeping-keping. Tidak, saya minta maaf. Mi Kyongki yang awalnya angkuh menangis. Setelah mendengar ini, Lin Fan melompat kegirangan. Lagi pula, penyiksaan yang kejam juga akan memberikan hasil yang lebih baik. Tetapi pada saat itu, Lin Fan menyadari sesuatu. Kotoran. Sesuatu. Dulu. Salah. Ding. Peresmian pelatihan sukses pertama pelatih. Keterampilan tersembunyi pelengkap terungkap, Air Flower Style Whipping. Ding. Sistem akan membagikan keterampilan pelengkap sekarang. Pengguna, mohon jangan berkedip dan belajarlah dengan hati Anda. Sial, tidak. Lin Fan benar-benar terperangah. Milikmu sungguh tidak sadis. Bab 162, tidak bisa dihancurkan. Tapi semuanya sudah terlambat. Betapapun kerasnya Lin Fan berusaha melawan, tubuhnya mengkhianatinya. Bau familiar itu, gerakan-gerakan terlatih itu, seolah-olah dia telah melakukannya ribuan kali sebelumnya. Lin Fan membuka lengannya dan menarik napas dalam-dalam, saat cambuk di tangannya mendarat di tanah. Membuka matanya, tatapan itu adalah salah satu dari seseorang yang telah melihat dunia ini dan segala isinya. Itu adalah tampilan pencerahan. Seni tersembunyi, mencambuk gaya bunga udara. Bibir Lin Fan mengerucut saat dia membisikkan kata-kata ini, matanya bersinar. Naga dan ular tampak menari bersama saat langit dan bumi bertukar tempat, dan udara dipenuhi cambuk. Mi Kyongki ditahan mengambang di udara oleh kekuatan tak kasat mata, lengan dan kakinya terentang seperti elang. Dalam sekejap, pakaiannya terlepas dan dia telanjang bulat. Cambuk itu menari lebih cepat dan tak lama kemudian, seseorang tidak dapat lagi melihat bentuk cambuknya, hanya suaranya yang pecah di udara. Melihat peristiwa yang terjadi, tidak ada yang tersisa dari ekspresi awalnya angkuh dan arogan Mi Kyongki. Yang menggantikannya hanyalah ekspresi ketakutan. Tidak, no, kumohon. Tidak kumohon. Aku salah. Aku mengetahuinya, kumohon. Tolong. PSSH. Awalnya, Lin Fan menutup matanya dengan lembut karena dia tidak berani menghadapi adegan itu secara langsung. Tapi pada akhirnya, seni tersembunyi memerlukan pemahaman seseorang, tidak peduli situasi di depan. Demi masa depan, demi seni, demi keselamatan dunia ini, Lin Fan mengalah. Jika bukan dia yang masuk neraka, siapa lagi?
Satu-satunya suara yang tersisa di ruangan itu hanyalah suara cambuk dan tangisan tragis Mi Kyongki. Harmoni sempurna dari suara-suara ini bagaikan musik indah dari surga. Saat cambuk Lin Fan mengukir goresan demi goresan bekas luka yang tak terkatakan, Lin Fan benar-benar mengerti. Esensi sebenarnya dari melatih seseorang bukanlah untuk mempermalukan, tetapi untuk membawa orang tersebut ke masa depan yang begitu cerah. Hanya ketika seseorang telah melalui banyak kesengsaraan dan cobaan barulah seseorang dapat benar-benar melihat terang dan makna hidup. Lin Fan benar-benar memahaminya. Tapi setelah beberapa saat, dia menghela nafas tak berdaya. Dia tidak bisa lagi memikirkan alasan apapun untuk itu. Pelatihan seni tersembunyi ini benar-benar hanya sadisme. Setelah beberapa saat, peragaan seni tersembunyi selesai. Melihat tubuh Mi Kyongki yang berlumuran darah dan memar, mata Lin Fan menunjukkan rasa bersalah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Mi Kyongki dipenuhi bekas cambuk. Setiap bekas luka itu merupakan penghinaan. Bagi siapapun yang memiliki harga diri yang tinggi, ini sama saja dengan bunuh diri. Aku salah. Aku minta maaf. Sungguh, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menuruti apapun yang kamu katakan. Mi Kyongki yang telanjang bulat bergegas dan merangkak ke arah Lin Fan sambil memohon. Dengan air mata dan lendir mengalir di wajahnya, pemandangan itu terlalu berat untuk ditanggung oleh Lin Fan. Tahan, Lin Fan menghentikannya dengan otoritas. Kamu pasti bercanda. Apakah orang ini benar-benar berlari ke sini dalam keadaan telanjang bulat? Mi Kyongki benar-benar takut pada Lin Fan. Saat Lin Fan memerintahkannya untuk berhenti, dia masih berhenti di tempat. Kenakan pakaianmu dengan benar dulu. Ya, setelah melalui trauma seperti itu, Mi Kyongki yang awalnya angkuh kini menjadi penurut seperti anjing. Lin Fan sangat berbesar hati dengan perubahan ini. Setidaknya, usahanya tidak sia-sia. Sambil menepi bangku, Lin Fan duduk dan menatap Mi Kyongki. Sekarang, ceritakan semua yang ingin kamu katakan dengan jujur sejak awal. Ya, Mi Kyongki menganggukkan kepalanya tanpa ragu atau berpura-pura. Terhadap pria ini, Mi Kyongki sangat ketakutan. Melihatnya membuat Mi Kyongki merasa seolah-olah dia tidak bisa menyembunyikan apapun, dan dibaca seperti buku terbuka. Saya adalah seorang jenius dari Sekte Kemuliaan. Ada sebuah harta karun yang sangat berharga bagi saya. Saya membunuh adik junior saya untuk mendapatkannya. Harta itu dapat diperoleh dengan kekuatan secara signifikan, dan saya dapat mencapai kondisi reinkarnasi kehidupan abadi. Kata Mi Kyongki. Lin Fan mengangguk sepanjang cerita. Tapi saat Mi Kyongki mendapatkan bagian dari kekuatan harta karun itu, dia agak ragu. Bagaimana mungkin sesuatu bisa begitu kuat? Reinkarnasi kehidupan abadi. Bukankah itu berarti bahkan jika seseorang mati, mereka dapat bereinkarnasi dan memulai kembali dari awal? Mungkinkah hal seperti itu ada? Lin Fan mulai kesal. Mungkinkah Mi Kyongki tidak terlatih dengan cukup baik dan mencoba melakukan serangan cepat padanya? Tiba-tiba, di dalam ruangan tertutup, ketegangan berubah secara represif. Mi Kyongki dapat merasakan bahwa Lin Fan mulai marah dan dia segera melanjutkan, setiap kata adalah kebenaran. Aku bersumpah, aku menemukan harta karun itu di sebagian reruntuhan. Dan bahkan tercatat dalam catatan kehancuran, sekte bahwa itu milik makhluk kuno yang kuat. Apa nama keterampilannya? Lin Fan bertanya. Tidak dapat dibunuh, tidak dapat dihancurkan. Rumit lebih lanjut. Saya akan menentukan apakah itu benar. Lin Fan berkata tanpa mengubah ekspresinya. Namun di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Keterampilan yang sangat kuat. Jika dia bisa menguasainya, dia pasti akan terbang dengan pesat. Tidak dapat dibunuh, tidak dapat dihancurkan. Hanya namanya saja yang sudah terlalu dikuasai. Ditambah dengan efek sistemnya, dia bahkan bisa menaikkan levelnya tanpa batas. Aku tidak tahu. Mi Kyongki bergumam setelah merenung lama. Melihat mata Lin Fan dengan hati-hati, dia menambahkan, sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu. Lin Fan memicingkan mata ke arah pria ini dan tertawa. Dia hampir meledak di dalam hatinya. Apakah orang ini bertingkah di depannya? Setelah semua cinta dan perhatian yang dia berikan pada orang ini. Tak termaafkan. Lin Fan mencengkeram cambuknya. Mungkin pelajaran sebelumnya terlalu mudah. Sudah waktunya untuk melakukan tindakan yang keras. Melihat Lin Fan berdiri dan cambuk di tangannya,
Mi Kyongki mulai gemetar. Aku benar-benar tidak tahu. Saat itu, rasanya seperti ada gelombang pengetahuan yang memasuki kesadaranku. Tapi setiap kali aku mencoba membacanya, semuanya kabur, dan aku tidak bisa memahami apa itu. Mi Kyongki menjelaskan dengan tergesa-gesa. Jika dia mengatakannya nanti, siapa yang tahu bagaimana nasibnya nanti? Lin Fan melihat wajah Mi Kyongki yang gemetar, dan kerutan di dahinya hilang. Apa yang sedang terjadi? Penampilan Mi Kyongki sepertinya tidak berbohong tentang hal itu. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di balik unkillable indestructible? Itu sebabnya orang ini tidak bisa meniru efeknya. Kadang-kadang, saya bermimpi memasuki tempat asing. Itu adalah lingkungan aneh yang dipenuhi dengan segala macam organisme dan makhluk hidup yang aneh. Di saat yang sama, ada banyak seniman bela diri. Semuanya adalah makhluk kuat yang dapat dengan mudah menghancurkannya. Bumi kapan saja jika mereka mau. Aku bisa merasakannya dari mereka. Tapi tiba-tiba, semua orang akan mati. Langit akan berubah menjadi merah darah saat mayat semua orang akan jatuh ke lantai satu persatu. Saat ini, Mi Kyongki tampak gila. Dia sibuk mencoba menggerakkan sesuatu dengan jari-jarinya, seolah-olah dia sedang menggambarkan sesuatu yang mengerikan. Baiklah, tutup. Lin Fan jengkel saat ini. Dia sangat dekat namun sejauh ini dengan skill ini, sungguh situasi yang tidak berdaya. Dan saat Lin Fan bersiap untuk menindaklanjuti pertanyaan tersebut, suara-suara datang dari luar. Elder, Master Muda Lin sedang menghukum Mi Kyongki. Seorang murid berkata di luar. Oke, mari kita masuk untuk melihatnya. Mi Kyongki sangat berbahaya dan kejam. Kita tidak boleh membiarkan saudara muda Lin mengalami bahaya apapun. Lin Fan memelototi Mi Kyongki, memperingatkan Mi Kyongki untuk berperilaku pantas. Sambil membuang cambuknya, dia memasang tampang paling baik hati dan mendidik. Seolah-olah semuanya memiliki pandangan yang sempurna. Jadi, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Bab 163, Mi Kyongki yang taat. Penatua Cui adalah penatua yang bertanggung jawab atas ruang hukuman, dan mengawasi tahanan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Setiap kali seorang murid dari sekte memasuki aula, hatinya akan sedih. Bagaimanapun, ini semua adalah murid sekte tersebut. Bagaimana mereka bisa terdegradasi ke negara seperti itu? Dan di antara beberapa ratus tahanan, tentu saja, orang yang paling membuat hati Penatua Cui patah hati adalah Mi Kyongki. Dia adalah seorang jenius berbakat dari sekte tersebut, salah satu dari jenis yang muncul setiap beberapa ratus tahun. Setiap orang yang memiliki otoritas di sekte tersebut memiliki harapan besar agar suatu hari dia dapat membawa sekte tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Namun mereka tidak menyangka suatu hari nanti dia akan menumpangkan tangannya ke atas sesama muridnya. Hanya hal itu saja yang tidak bisa dimaafkan. Penahanan selama 6 tahun tentu saja bukan tujuan utama sekte tersebut. Jika dia menunjukkan sedikit penyesalan, sekte itu pasti akan memaafkannya dan memanfaatkannya sekali lagi. Tapi saat Mi Kyongki dilempar ke ruang hukuman, dia berubah total. Dia tidak memberi rasa hormat sedikit pun kepada siapapun. Dan sekarang saudara muda Lin bermaksud membawa Mi Kyongki kembali ke keselamatan. Itu benar-benar mimpi bodoh. Dalam sudut pandang sekte, Mi Kyongki telah kehilangan sedikit pun hati dan jiwa yang dimilikinya, dan mereka tidak lagi memberikan harapan apapun padanya. Namun saat Penatua Cui membuka pintu, dia disambut dengan pemandangan yang mengejutkan. Semua rantai yang membelenggu Mi Kyongki telah dilepaskan. Melihat lagi, dia melihat junior brother Lin duduk di sana tanpa kehidupan. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Penatua Cui bergegas maju dan menunjukkan keprihatinannya. Dia khawatir murid yang berdosa ini mungkin telah melukai Lin Fan. Tapi setelah melihat Lin Fan aman dan sehat, dia menghela nafas lega. Lin Fan tersenyum dan melambaikan tangannya, mengungkapkan kesejahteraannya. Murid yang berdosa, apa yang kamu lakukan? Setelah menyadari ekspresi kejam Mi Kyongki, Penatua Cui bertanya dengan marah. Sekarang basis budidayanya disegel oleh Penatua Senior, beraninya dia terus bersikap kurang ajar. Tidak dapat didamaikan. Benar-benar sebuah tragedi bagi sekte ini. RAWR, ayahmu akan membunuhmu. Mi Kyongki yang awalnya berperilaku baik tiba-tiba menjadi sangat marah. Menatap Penatua Cui, dia siap melawan Penatua Cui sampai mati.
Bahkan jika basis budidayanya disegel, dia bertekad untuk bertarung dengan semua yang dia miliki. Situasi yang berbahaya. Dari kelihatannya, Mi Kyongki pasti sudah berubah total. Sifat liar seekor binatang telah mengakar di dalam hatinya. Membuatnya berubah total pastinya akan menjadi tugas yang lebih sulit daripada naik ke surga, pikir Lin Fan. Penatua Cui mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Murid ini sudah benar-benar tamat. Namun saat itu, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Berlutut, duduk dengan tenang, Lin Fan berbicara dengan tenang dengan suara yang dalam dan lembut. Mengenai Mi Kyongki, Lin Fan memiliki firasat tentang apa yang terjadi. Meskipun dia benar-benar dijinakkan oleh Yang Mulia, dia tetap mempertahankan agresivitasnya terhadap orang lain. Mungkin, ini adalah hal yang baik bagi Lin Fan. Suara Lin Fan sangat normal dan biasa saja di telinga Penatua Cui dan murid lainnya. Tapi bagi Mi Kyongki, itu seperti guntur yang menderu-deru di telinganya. Jantungnya yang mengamuk itu berhenti tiba-tiba, dan seperti suara pembela iblis, Mi Kyongki merasa sulit untuk tidak tunduk pada suara ini. Celepuk. Dalam sekejap, Mi Kyongki yang hiruk-pikuk itu jatuh berlutut di lantai dan membenamkan wajah angkuhnya di tanah. Sifat ganas dari sebelumnya menghilang seketika. Ini, Penatua Cui, yang hendak menjatuhkan Mi Kyongki, benar-benar tercengang melihat ini. Dia tidak dapat mempercayai bahwa pria yang telah kehilangan sedikit pun jiwa sebagai manusia ini baru saja mendengarkan perintah saudara muda Lin. Ini luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Para murid dari sekitar bertanya dengan kaget. Mi Kyongki sudah tidak punya hati lagi, dan dia mengabaikan semua orang. Kenapa tiba-tiba dia begitu patuh? Apa yang dilakukan Master Muda Lin hingga membuatnya tunduk? Jauh di dalam diskusi, tidak ada murid yang bisa mempercayai hal ini. Bagaimanapun, mereka semua telah mengenal Mi Kyongki lebih lama daripada Master Junior Lin. Mi Kyongki adalah pria yang kuat dan mendominasi yang tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Bahkan ketika Grandmaster sendiri datang untuk memohon agar Mi Kyongki bertobat, dia dimarahi dengan kasar oleh Master Kyongki. Karena marah, Grandmaster memutuskan untuk menyerah sepenuhnya dan membiarkannya bertahan hidup sendiri. Tapi tak disangka bajingan tidak sopan ini benar-benar mendengarkan kata-kata Master Junior Lin. Ini tidak mungkin. Bagaimana sikap Penatua Cui itu? Tunggu apa lagi? Minta maaf. Lin Fan tidak marah atau gelisah. Namun suara lembut itu seperti guntur yang menderu di telinga Penatua Cui dan murid lainnya. Mereka pernah mendengar kata-kata ini dari Grandmaster sendiri kepada Mi Kyongki, tetapi tidak berhasil. Tapi percaya atau tidak, apa yang terjadi tepat di depan mata mereka sangatlah nyata. Mi Kyongki mengangkat kepalanya dan memandang Penatua Cui dan murid-murid di sekitarnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Elder Cui, saya minta maaf. Murid Anda, saya salah. Kalimat pendek ini keluar dari mulut Mi Kyongki seperti ucapan biasa. Namun di telinga Penatua Cui dan murid lainnya, itu seperti guntur. Ini sungguh sulit dipercaya. Penatua Cui mengarahkan wajah terkejut itu ke arah Lin Fan, adik junior. Bagaimana caramu melakukannya? Penatua Cui menyangkal. Dia tidak menyangka murid yang keras kepala dan kuat ini benar-benar menyerah pada Lin Fan. Ini. Lin Fan tersenyum lembut dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah penyesalan, murid-murid ini hanyalah anak-anak. Bagi mereka yang menempuh jalan yang salah, terserah pada kita untuk membimbing mereka dan mengembalikan mereka ke jalan kehidupan yang mulia. Meskipun Mi Kyongki di sini agak nakal, dia masih belum bisa diselamatkan. Saya telah berbicara baik dengannya dan menjelaskan beberapa ide dan pemikiran kepadanya. Meskipun efeknya tampaknya bagus, dia masih perlu diamati untuk sementara waktu. Petik 2. Bagi Lin Fan, mereka semua adalah jenius dari sekte tersebut. Kini karena profesi sampingan sebagai trainer ini begitu kuat, tentunya ia tidak bisa menyia-nyiakannya dan harus memanfaatkannya dengan baik. Jika dia bisa menarik Mi Kyongki untuk mengikutinya, maka dia akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Terutama ketika Mi Kyongki sangat mirip dengan semua antihero yang pernah dia baca di masa lalu. Lalu ada, Unkillable Indestructible, yang seperti tambang emas yang menyimpan rahasia raksasa. Meskipun mereka belum mengungkap rahasianya, berdasarkan bagaimana ceritanya,
suatu hari nanti kebenarannya pasti akan terungkap. Khusus untuk kasus Mi Kyong-ki, Lin Fan tahu bahwa kisahnya baru saja mulai terungkap. Karena otak Lin Fan cerdas, ide-idenya pasti lebih tajam daripada kebanyakan orang. Jika ada yang sekuat ini sejak awal, mereka pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik di kemudian hari. Dan karena Lin Fan memegang tambang emas besar ini, permainan akhirnya dijamin. Yang harus dia lakukan hanyalah terus melatih orang ini. Setelah mendengar kata-kata Lin Fan, wajah Penatua Cui berubah meski merasa tidak berdaya. Bukan karena mereka tidak memiliki ekspektasi apapun agar Mi Kyong-ki kembali ke sekte suatu hari nanti. Tapi orang ini telah sepenuhnya kehilangan hati kemanusiaannya dan tidak mau memberi kesempatan kepada siapapun. Sekarang dia begitu patuh pada Lin Fan, itu sungguh mengejutkan semua orang yang hadir. Melihat wajah semua orang yang tercengang, Lin Fan kembali tersenyum. Tentu saja, jika Mi Kyong-ki tidak mematuhinya, yang menunggunya hanyalah ronde, air flower style whipping. Bab 164, Kegagalan Seorang Guru. Meninggalkannya kembali di ruang hukuman, Lin Fan tidak membawa Mi Kyong-ki keluar bersamanya. Meskipun percobaan pertama dapat dianggap berhasil, ia perlu melihat hasilnya setelah beberapa sesi perawatan. Mi Kyong-ki adalah pria yang angkuh dan agresif. Akan lebih baik jika hanya memikirkan untuk membawanya keluar setelah Lin Fan benar-benar melatihnya. Karena kamu ingin membuka lembaran baru, lebih baik kamu berperilaku baik. Lin Fan menunjuk ke arah Mi Kyong-ki dan berkata dengan tenang sebelum dia pergi. Ya, Mi Kyong-ki yang patuh menganggukkan kepalanya. Saat Lin Fan pergi, Penatua Cui dan murid-murid lainnya menatap ke belakang, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Mi Kyong-ki yang agresif dan brutal begitu lemah lembut dan patuh di depan Lin Fan? Setelah meninggalkan ruang hukuman, Lin Fan hanya dipenuhi dengan ekstasi dan kegembiraan. Sepertinya pelatih ini sangat kuat. Mungkin metodenya agak kejam. Tetapi bagi orang-orang seperti Zhang Ergou dan sejenisnya yang sudah patuh, dia tidak perlu bertindak sejauh itu. Hanya satu kalimat dan pandangan sekilas saja sudah cukup untuk membuat mereka memahami maksudnya. Transformasi Mi Kyong-ki menyebar ke seluruh sekte seperti api. Semua murid tahu bahwa guru muda Lin telah pergi ke ruang hukuman dan bertemu dengan Mi Kyong-ki yang jahat dan kejam. Dan hasil akhirnya sungguh menakjubkan. Memikirkan bahwa Mi Kyong-ki sebenarnya ditundukkan oleh Master Muda Lin dan mengakui kesalahannya. Ini sungguh luar biasa. Aula Grandmaster, Penatua Cui melaporkan kejadian yang terjadi di ruang hukuman. Grandmaster, Mi Kyong-ki memang telah mengalami perubahan menyeluruh. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Penatua Cui berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Grandmaster Yan sedikit berubah, meskipun sebagian besar dia masih ragu. Terhadap Mi Kyong-ki, dia telah menginvestasikan banyak tenaga dan waktu. Dia pernah menaruh harapan besar pada pria ini untuk memuliakan sekte kemuliaan di masa depan. Namun, dia sangat kecewa. Yang mulia akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Grandmaster Yan masih ragu. Dia harus melihatnya dengan matanya sendiri. Di dalam ruang hukuman, Mi Kyong-ki masih dikurung di dalam sel. Tapi dibandingkan dengan masa lalu, dia sedikit melunak. Sebagai permulaan, dia tidak lagi berteriak dan melontarkan kata-kata vulgar dan ancaman. Secara keseluruhan, dia tampak seperti telah berubah. Di dalam aula hukuman yang gelap, air mata muncul di udara. Semakin besar, dua pria keluar dari bayang-bayang. Tuan Besar Yan dan Penatua Cui. Terhadap mantan murid jenius ini, Guru Besar Yan masih mempunyai sedikit kekhawatiran. Meskipun ada kesalahan dalam caranya, Grandmaster Yan masih berharap suatu hari nanti dia akan sadar. Meskipun dia memiliki keraguan tentang kata-kata Penatua Cui, dia masih harus melihatnya sendiri untuk memverifikasi kebenarannya. Putra murid, melihat pria yang dibelenggu di tiang, wajah Grandmaster Yan yang tenang berubah sedikit karena patah hati. Ini adalah pria yang pernah dia rawat secara pribadi dan dirawat dengan cinta. Saat melihatnya lagi, tentu saja hati Grandmaster Yan terasa sakit. Dibelenggu di tiang, Mi Kyong-ki bergerak dan melihat ke atas. Matanya yang damai itu bersinar karena amarah dan amarah saat dia mulai menggeram seperti binatang buas sekali lagi. Membunuh. Hais, Grandmaster Yan menghela nafas dengan mata sedih. Mi Kyong-ki, ini adalah Grandmaster.
Beraninya kamu kurang ajar. Penatua Cui bingung. Mi Kyongki tidak seperti ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa kembali dengan mudah? Aku akan membunuh kalian semua dengan tanganku. Mi Kyongki memuntahkannya saat rantai yang membelenggunya mulai bergetar hebat. Matanya yang kejam itu sedang mencari pembunuhan. Lupakan saja. Tuan Besar Yan melambaikan tangannya. Satu-satunya harapan yang tersisa kini telah lenyap seluruhnya. Grandmaster, bukan ini masalahnya. Ketika Junior Brother Lin tiba, kita akan mengetahui kebenarannya. Penatua Cui menjawab dengan tergesa-gesa. Mi Kyongki telah mengalami perubahan menyeluruh beberapa hari yang lalu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Baiklah, beritahu aku jika Lin Fan datang lagi. Grandmaster Yan menjawab dengan lembut, sulit mempercayai bahwa Mi Kyongki telah berubah total. Ya, Penatua Cui menganggukkan kepalanya. Dia hanya bisa menunggu kedatangan Lin Fan mulai sekarang. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Fan melakukan perjalanan ke ruang hukuman berulang kali. Memang benar, profesi sampingan trainer tidak bisa diremehkan. Sebelum dia benar-benar memahaminya, dia tidak akan menggunakannya secara sembarangan. Namun terhadap Mi Kyongki, Lin Fan perlahan semakin percaya diri seiring berjalannya waktu. Dia yakin bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam melatih Mi Kyongki. Lin Fan juga telah mengajak beberapa penjahat lainnya untuk bereksperimen. Sesuai ekspektasi, hasilnya sangat memuaskan. Tapi Lin Fan tidak punya rencana apapun untuk murid-murid lainnya. Berdiri diam. Mi Kyongki yang ketakutan berdiri diam seperti batang kayu. Dia tidak berani menentang keinginan Lin Fan. Melihat pemandangan di hadapannya, Lin Fan sangat gembira. Sepertinya Mi Kyongki terlatih dengan baik. Lumayan. Sekarang, hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana dia bisa mengeluarkan Mi Kyongki dari tempat ini? Membunuh sesama anggota sekte bukanlah kejahatan kecil. Dia bertanya-tanya apakah Grandmaster akan memaafkan pria ini. Di saat yang sama, dua sosok tersembunyi di balik bayang-bayang tanpa terlihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Grandmaster Yan tidak dapat mempercayai matanya. Apakah ini murid yang sama yang menunjukkan perlawanan seperti itu di hadapannya? Tapi betapa dia begitu lemah lembut terhadap Lin Fan. Ini adalah dunia yang penuh perbedaan. Grandmaster, seperti yang Anda lihat, Mi Kyongki memang sangat patuh di depan Junior Brother Lin. Saya ingin tahu teknik seperti apa yang digunakan Junior Brother Lin. Penatua Cui berkomentar dengan bingung. Mereka tidak bisa memahaminya demi kehidupan mereka. Setelah pengamatan singkat, Grandmaster Yan keluar dari ketidaktampakannya. Dan saat kedua pria itu muncul, Lin Fan terkejut. Tuan Besar, Lin Fan masih tenggelam dalam pikirannya, memikirkan apa yang harus dia lakukan. Hai, Tuan Besar Yan menghela nafas. Saat dia melihat ke arah Mi Kyongki, mata muridnya yang tenang itu sekali lagi terbakar oleh kebencian. Setelah mengetahui perubahannya, Lin Fan berdeham karena tidak senang. Suara yang dibuat oleh Lin Fan ini seperti guntur di telinga Mi Kyongki. Dalam sekejap, sikapnya langsung berubah lagi. Melihat apa yang terjadi, Grandmaster Yan merasa agak canggung. Tidak disangka Mi Kyongki memendam kebencian terhadapnya. Tapi saat Lin Fan berdeham, sikapnya telah berubah total. Memang benar, ini adalah kegagalannya seumur hidup sebagai pribadi. Grandmaster, sekarang Mi Kyongki telah menyesali kesalahannya, saya rasa sudah waktunya kita memberinya kesempatan lagi, kata Lin Fan. Pertama-tama melihat Lin Fan, lalu ke Mi Kyongki, Grandmaster Yan dipenuhi dengan emosi. Dia sebagian kesal, sebagian lagi patah hati. Dia tiba-tiba menyadari betapa gagalnya dia sebagai seorang master. Tidak disangka dia, sebagai Grandmaster Sekte Kemuliaan, bahkan tidak bisa menebus dan mempengaruhi muridnya. Baiklah. Bab 165, digantung untuk mendera. Lin Fan sangat gembira. Tidak kusangka Grandmaster akan setuju. Ini berarti dia bisa membawa Mi Kyongki keluar dari tempat ini. Dengan metode pelatihannya yang terampil, Mi Kyongki telah lama menjadi pria yang jinak. Tingkat atas surgawi kecil. Sungguh basis budidaya yang luar biasa. Bahkan di sekte saat ini, dia sudah cukup eksis. Meskipun aman di dalam sekte tanpa harus takut orang lain akan menyakitinya, Lin Fan punya beberapa rencananya sendiri. Kebaikan hati Grandmaster telah memberimu kesempatan baru dalam hidup.
Tunggu apa lagi? Lin Fan menatap Mi Qiongqi dengan tegas. Saya sangat berterima kasih kepada Grandmaster karena telah memberi saya kesempatan ini. Di bawah pengaruh aura Lin Fan, Mi Qiongqi berkata dengan patuh. Tapi yang tidak dipahami Lin Fan adalah semakin patuh Mi Qiongqi, semakin patah hati Grandmaster Yan. Bagaimanapun, ini adalah murid yang sangat dia hormati dan sayangi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, siapa yang bisa memahami rasa sakit di hatinya? Lupakan saja, jawab Grandmaster Yan seolah-olah dia sudah melupakannya dan melambaikan tangannya. Saat dia melakukannya, aura menyebar di udara. Serangkaian suara gertakan dan retakan datang dari tubuh Mi Qiongqi, saat kekuatan dahsyat terpancar darinya. Segelnya telah dilepaskan. Pada titik ini, Lin Fan sudah sangat gembira. Namun, Lin Fan tidak merasakan apa-apa dari kekuatan dahsyat yang terpancar dari tubuh Mi Qiongqi. Pada akhirnya, kamu masih melakukan kejahatan keji. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mengambil identitas baru di sekte tersebut. Grandmaster Yan mengeluarkan masker kulit dan melanjutkan, ini adalah alat yang dapat mengubah penampilan Anda. Berdiri di sampingnya, Lin Fan bahkan lebih senang. Grandmaster tidak hanya mengizinkan pembebasan Mi Qiongqi, dia bahkan memikirkan masa depan. Transisi yang mulus. Grandmaster, bagaimana kalau ini? Biarkan nama barunya menjadi Qiongqi saja. Lin Fan menyarankan. Tuan Besar Yan mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku permisi dulu. Tanpa menunggu jawaban Lin Fan, Grandmaster Yan berbalik dan pergi, saat tubuhnya perlahan menghilang ke udara. Melihat tampilan belakang Grandmaster Yan, Lin Fan dipenuhi dengan beberapa pertanyaan. Grandmaster Yan tampak agak cekung, agak tidak senang. Tapi dia membuang pikiran itu dari kepalanya. Apa hubungannya dengan dia? Selama dia bisa membawa Mi Qiongqi bersamanya, tidak ada hal lain yang lebih penting. Mengamati pemandangan itu, Penatua Cui menghela nafas. Apa yang dirasakan oleh Grandmaster adalah patah hati. Bagaimana mungkin Penatua Cui tidak mengetahui apa yang dipikirkan guru besar Yan? Melihat murid yang dulu sangat dia hormati, membentaknya tanpa rasa hormat apapun, tetapi hanya patuh pada orang lain, itu sama saja dengan menyuruh putranya sendiri memanggil orang lain sebagai ayah dan mengabaikannya. Lin Fan memandang Penatua Cui dan mengangkat bahunya tanpa daya juga. Dia tidak tahu apa yang bisa dia katakan. Bagaimana dia bisa memberitahu Penatua Cui bahwa kepatuhan Mi Qiongqi disebabkan oleh metode pelatihannya yang efisien. Saat Lin Fan tiba di puncak tanpa nama bersama Mi Qiongqi, Zhang Ergou dan Feng Bujue bergegas menyambut pendatang baru ini. Setelah menggunakan topeng yang diberikan oleh Grandmaster, penampilan Mi Qiongqi berubah total. Jika bukan karena penyamarannya, siapapun yang mengenalinya akan sangat ketakutan saat melihatnya berkeliaran dengan bebas. Orang ini akan menjadi adik juniormu mulai sekarang. Lin Fan mengumumkan. Tuan, mengapa kakak muda ini menunjukkan suasana hati yang suram seolah-olah dia tidak terlalu suka berbicara? Mengamati junior broter barunya dalam diam, Zhang Ergou berbisik kepada Lin Fan. Tapi Zhang Ergou tentu saja senang menyambut saudara muda yang baru. Lagi pula, sebagai kakak dari Sekte Iblis Suci, semakin banyak orang yang berada di bawahnya, semakin banyak pula wajah yang akan ia miliki. Adik laki-laki, siapa namamu? Feng Bujue melangkah maju dan bertanya. Mi Qiongqi tidak menjawab Feng Bujue. Yang dia lihat hanyalah melirik Feng Bujue. Dia tidak bisa diganggu dengan seseorang yang basis budidayanya serendah dia. Diabaikan oleh kakak muda barunya, Feng Bujue hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan canggung. Dia juga tidak berdaya menghadapi situasi ini. Sepertinya akan sulit bergaul dengan kakak muda ini di masa depan. Di mana balasanmu ketika kakak seniormu mengajukan pertanyaan? Lin Fan memarahi dengan tegas. Saat Lin Fan memarahi, hati Mi Qiongqi tersentak. Kakak senior, nama saya Qiongqi. Tolong beritahu saya jika ada yang bisa saya lakukan untuk Anda di masa depan. Jawabannya seketika. Beraninya dia bersikap apapun. Zhang Ergou dan Feng Bujue saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tidak mengerti bagaimana orang ini menjadi begitu patuh saat Lin Fan memarahinya. Mungkinkah kakak muda ini memiliki kecenderungan masokis? Saat itu, Kai Ziqiao,
yang sedang tidur di dalam rumah, melihat kembalinya Lin Fan. Dia berlari kecil menuju Lin Fan. Dengan matanya yang cerah dan suaranya yang lembut, dia berseru, "Tuan." Lin Fan tersenyum hangat saat dia mengambil si Qiao dan menggendongnya. Sambil menunjuk ke arah Mi Qiongqi, dia melanjutkan, "Mulai sekarang, dia akan menjadi kakak mudamu. Ayo, sapa kakak seniormu." "Kakak senior." Mi Qiongqi menyapa dengan patuh. Dia tentu saja sangat kesal karena memanggil bocah nakal berdarah sebagai kakak seniornya, tapi dia tidak berani bersuara sama sekali. Hanya dengan melihat Lin Fan saja sudah cukup untuk membuat Mi Qiongqi bergidik. Jika Lin Fan mengaum padanya, itu akan terasa seperti akhir dunia. Lin Fan tahu bahwa Mi Qiongqi adalah pria yang keras kepala, jadi dia merasa perlu mengingatkannya pada hal-hal tertentu. "Ingat, ini adalah kakak seniormu. Jika kamu tidak melindungi kakak seniormu, aku akan menggantungmu untuk memukulmu." "Kamu?" "Ya," Mi Qiongqi menjawab dengan tergagap. Hang Tuek mengingatkannya pada skenario di kamar tempo hari. Mengerikan. Itu benar-benar mengerikan. Dia tidak ingin mengalami hal itu lagi. Zhang Ergou dan Feng Bujue memandang Mi Qiongqi dan merasa kesal. Bagaimana dia bisa membuat marah pria seperti Master Lin, yang begitu baik? Dia pasti brengsek. "Master, apa itu Hang Tuek?" Kai Ziqiao bertanya dengan ekspresi polos di wajahnya. Sambil membelai kepala murid mudanya dan tersenyum hangat, Lin Fan menjawab, "Kamu akan tahu di masa depan." "Oh baiklah. Di mana Tian Yu?" Lin Fan bertanya-tanya. "Tuan, kakak senior Tian Yu telah bekerja keras dalam kultivasinya," jawab Zhang Ergou. Menuju Tian Yu?" Lin Fan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengendalikan diri. Lagi pula, dia sudah cukup lama membuang jaringnya. Sudah waktunya untuk membawa hasil tangkapan. "Kalian berdua, ajaklah kakak mudamu berkeliling puncak Jialan untuk berjalan-jalan." Lin Fan menyerahkan Kai Ziqiao kepada Zhang Ergou dan Feng Bujue. Bagaimanapun, sesuatu yang besar akan terjadi. Sekarang dia akhirnya melatih seorang murid dengan kekuatan bertarung yang mumpuni. Tentu saja, dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika tidak, surga mungkin akan menjatuhkannya karena menyia-nyiakan peluang. Ya, Zhang Ergou dan Feng Bujue mengangguk. Terhadap junior sister mereka, keduanya juga cukup menyukai. Terutama bagi Zhang Ergou, yang tidak memiliki seorang wanita pun yang menyukainya, gadis ini adalah anugerah. Saudari junior ini adalah satu-satunya gadis yang bersusah payah memberinya perhatian sepanjang hidupnya. Meskipun dia masih kecil, tapi perempuan tetaplah perempuan. Cukup adil. "Kamu datang denganku." Lin Fan memandang Mi Qiongqi dan melengkungkan jari kelingkingnya. "Ya Tuan." Melihat tindakan mencurigakan Lin Fan, Mi Qiongqi merasa mual, takut dengan apa yang akan terjadi. Mungkinkah dia akan digantung untuk dipukul lagi? Bab 166, "Kamu." "Sialan. Bercanda. Aku." Mi Qiongqi mengikuti di belakang Lin Fan dengan jantung berdebar kencang. Satu-satunya hal yang dia rasakan hanyalah unsur ketakutan dan kegugupan. Apa yang akan Tuan lakukan padanya? Dia memendam niat untuk melarikan diri. Namun kehadiran aura kuat sang master meluluhkan segala keberanian yang dimilikinya. Mi Qiongqi ingin bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia begitu takut pada pria di hadapannya ini. Namun sekeras apapun dia memutar otak, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Di sisi lain, Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia mengantisipasi sesuatu yang besar akan segera terjadi. Di dalam rumah, Lin Fan dan Mi Qiongqi saling memandang. Mata yang melihat penuh dengan motif membuat Mi Qiongqi semakin gugup. "Mas, Tuan, apakah ada masalah?" Mi Qiongqi bertanya dengan hati-hati. Sekarang dia sendirian dengan tuannya di ruang tertutup, pikirannya hanya dibanjiri kenangan di sel yang terkunci. Dia tidak pernah ingin mengalami pengalaman yang sama. Pengalaman yang memalukan, tragis dan mengerikan. Tidak akan lagi. "Ayo, pukul aku." Saat Lin Fan membuka mulutnya, Mi Qiongqi tercengang. "Apa itu? Sial, pukul aku dengan 10% kekuatanmu." Melihat ekspresi Mi Qiongqi yang tercengang, Lin Fan mengulanginya sekali lagi. Sekarang dia memiliki seorang murid dengan basis budidaya tingkat atas surgawi kecil, tentu saja dia harus memanfaatkan orang ini sepenuhnya. Kalau tidak, dia bodoh jika membiarkan permata seperti itu terbuang percuma. Pada titik ini,
Eternal Demon Body, sudah sulit naik level lagi. Lin Fan bertekad, dia tidak akan turun ke puncak sampai bocah ini menaikkan level tubuh iblis abadi miliknya. Mas, Tuan, tidak, aku takut. Mi Kyongki gemetar ketakutan. Dia tidak berani membayangkan betapa parahnya dia akan digantung hingga dipukul jika dia mendaratkan pukulan pada tuannya. Melihat kepengecutan Mi Kyongki, Lin Fan menjadi frustrasi. Sambil berdiri, dia melihat sekeliling ruangan, seolah mencari sesuatu. Tuan, apa yang kamu cari? Cambuk, tentu saja. Jika kamu tidak memukulku, aku akan menggantungmu untuk memukulmu. Lin Fan menjawab dengan dingin. Tidak, aku akan punya. Mi Kyongki hampir putus asa mendengar kata, gantung untuk memukul. Oke, cepatlah. 10%. Lin Fan mendesaknya. Dengan kekuatan Mi Kyongki, 10% seharusnya sudah tepat. Jika dia memerintahkan Mi Kyongki untuk memukul dengan kekuatan penuh, dia sendiri mungkin akan mati begitu saja di tangan Mi Kyongki. Mi Kyongki benar-benar bingung saat ini. Dia telah melihat berbagai macam orang. Namun baru kali ini dia melihat seseorang yang memohon agar dipukul. Melawan tuan yang telah menyiksa dan mencambuknya, untuk membalas pukulannya. Mi Kyongki hanya bisa menelan keberaniannya dan melakukan apa yang diperintahkan. Ayo, Lin Fan sudah siap. Apakah Eternal Demon Body bisa naik level atau tidak? Itu tergantung pada bocah ini di sini. Tuan, saya datang. Mi Kyongki mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya ke dada Lin Fan. Melihat telapak tangan Mi Kyongki yang mendekat, Lin Fan sangat gembira dan bersemangat. Ayo, biarkan gelombang poin pengalaman membanjiri milikmu sesungguhnya. Telapak tangan itu tampak seperti seekor naga yang mengarungi lautan, ganas dan mendominasi. Meskipun kecepatannya agak lambat, Lin Fan bisa merasakan energi di balik serangan telapak tangan. Ding! Poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 10. Lin Fan tersenyum, menunggu gelombang pasang poin pengalamannya. Namun 10 poin biadab yang diberikan ini hampir menghancurkan hati Lin Fan. Mi Kyongki mengabaikan tubuhnya dengan takut-takut dan terus menamparkan lembut telapak tangan demi telapak tangan di dada Lin Fan. Ding! Poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 10. Awalnya sangat gembira, Lin Fan kini menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah Mi Kyongki. Niatnya untuk membunuh membanjiri udara. Kamu, sialan, bercanda, aku. Suara Lin Fan tegas namun lembut. Tapi suara lembut ini cukup untuk mengaum seperti guntur di telinga Mi Kyongki. Dalam aura lembut yang dipancarkan Lin Fan, Mi Kyongki bisa merasakan sesuatu yang lain. Itu adalah bahaya. Itu adalah perasaan tidak puas. Mas, Tuan, saya salah. Mohon maafkan saya. Sungguh sekarang, 10%. Detik itu juga, kekuatan ledakan meledak dari dalam Mi Kyongki. Serangan Mi Kyongki yang awalnya biasa kini mendarat di dada Lin Fan setelah membelah udara tipis. Saat Lin Fan hendak berbicara, serangan keras mendarat padanya, dan dia terlempar ke belakang. Semburan darah beterbangan di udara. Ding! Poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Menguasai. Melihat Lin Fan terbang di udara, Mi Kyongki benar-benar ketakutan. Dia telah menyebabkan tuannya berdarah. Hukuman kejam macam apa yang menantinya setelah ini? Sial, Lin Fan berputar di udara dan mendarat kembali dengan anggun, senyum lebar di wajahnya. Bagus. Begitu saja, ayo. Lin Fan benar-benar bisa merasakan poin pengalaman yang akan membanjiri dunianya. Eternal Demon Body, pasti akan naik level berkat bocah ini. Terhadap perilaku Lin Fan, Mi Kyongki hanya bisa bergidik. Ada apa dengan Tuan? Kenapa dia terus meminta untuk dipukul? Terlebih lagi, kenapa dia terlihat sangat menikmati ini? Kecuali, Mi Kyongki tidak berani berpikir lebih jauh. Segalanya tampak berjalan di tempat yang berbahaya. Tetapi karena Tuan meminta pemukulan, untuk menyenangkan tuannya, dia harus mengabulkan permintaan tersebut. Tuan, hati-hati. Mi Kyongki menyerang lagi. Ding! Poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Cepatlah. Lin Fan memantapkan tubuhnya saat dia menerima pukulan demi pukulan. Ya, Mi Kyongki mengangkat telapak tangannya. Setelah itu, satu-satunya hal yang terlihat di udara hanyalah bayangan gerakan cepat Mi Kyongki. Lin Fan merasa seperti berada di surga.
Perasaan senang ini datang begitu cepat sehingga dia hampir tidak siap menghadapinya. Puncak tanpa nama. Di jalan ke atas, langit telah berubah menjadi abu-abu. Adik junior, apa yang kamu bicarakan dengan kakak Yulan? Zhang Ergou bertanya. Satu-satunya alasan mengapa Zhang Ergou dan Feng Bujue bisa memasuki puncak Jialan adalah karena Lin Fan. Jika bukan karena dia, mereka berdua sudah lama terlempar dari puncak. Menunggangi bahu Zhang Ergou, mata cerah Kai Ziqiao bersinar di langit malam, tidak banyak. Kakak Yulan berkata bahwa kakak senior sangat tampan dan dia sangat menyukainya. Ekspresi santai Zhang Ergou berubah saat dia berhenti di tempat. Dengan tatapan tidak percaya di matanya yang berubah menjadi kebahagiaan, dia menurunkan junior sisternya dari bahunya. Adik junior, apakah itu benar? Zhang Ergou tidak percaya dia bisa merasakan kebahagiaan seperti itu. Zhang Ergou sudah lama memendam perasaan terhadap Yulan. Namun dia juga tahu bahwa dia tidak mempunyai apa yang diperlukan. Jadi, dia puas bisa melihatnya sesekali. Tangan lembut Kai Ziqiao merogoh kantong kecil yang dia gantung di pinggangnya dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah cermin perunggu, yang diberikan sebagai hadiah oleh saudari-saudari dari puncak Jialan. Kakak senior, kamu bisa memeriksanya sendiri dengan ini. Kai Ziqiao merentangkan cermin di depan Zhang Ergou. Dia tidak mengerti, tapi tetap memegang cermin itu. Melihat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dagunya. Memang benar, aku memang terlihat agak tampan. Zhang Ergou bergumam pada dirinya sendiri dengan percaya diri. Berdiri di samping, Feng Bujue tidak bisa menahan rasa sakit hati yang menyedihkan di hatinya. Kai Ziqiao mengedipkan matanya dan mengambil kembali cermin perunggu itu sebelum dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong kecilnya. Dia kemudian naik kembali ke bahu Zhang Ergou. Adik junior, menurutmu aku tampan? Zhang Ergou bertanya. Aku tidak tahu. Kai Ziqiao menjawab dengan polos. Bab 167, satu lagi malam tanpa tidur. Ding, selamat karena telah menaikkan level tubuh iblis abadi. Keadaan tubuh fisik, tingkat menengah perisurgawi. Pada titik leveling, Lin Fan merasakan gelombang energi panas melonjak ke seluruh tubuhnya. Eternal Demon Body, adalah versi yang ditingkatkan dari Titanium Grade Demon Body, dan itu adalah satu-satunya keterampilan pertahanan yang dimiliki Lin Fan sampai sekarang. Tubuhnya bersinar terang, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mi Qiongqi, yang sibuk memukuli Lin Fan dengan fanatik, juga terkejut dengan apa yang terjadi. Dia juga bisa merasakan gelombang energi yang dipancarkan dari Lin Fan. 20% sekarang. Lin Fan sangat gembira. Hal terbaik tentang melatih Mi Qiongqi di bawahnya adalah kenyataan bahwa dia sekarang dapat menggunakannya sebagai alat naik level gratis. Ya, Mi Qiongqi tidak lagi takut menyakiti Lin Fan seperti sebelumnya. Pria ini punya sesuatu tentang dirinya. Bahkan sepotong baja akan hancur berkeping-keping dengan dia menghancurkannya berulang kali bahkan dengan kekuatan hanya 10%. Namun, Master semakin bersemangat saat dia dipukul. Satu-satunya pemikiran di hati Mi Qiongqi adalah ini, guru tidak hanya senang menyiksa orang lain, tetapi dia juga menikmati disiksa. Tapi tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk mengatakan hal ini dengan lantang. Kalau tidak, dia yakin dia akan mengalami nasib yang sangat buruk. Saat itu, aura Mi Qiongqi juga meningkat, saat dia membangun 10% kekuatannya lagi. Dengan lemparan tinjunya, udara berderak dengan kekuatan tinjunya menembus udara tipis. Ketika seseorang adalah makhluk tingkat atas surgawi kecil, ia mampu menerobos kehampaan dengan mudah. Dalam pukulannya itu, kekuatan kekosongan ditambahkan ke dalam auranya sendiri, memperkuat kekuatan pukulannya. Meskipun Mi Qiongqi telah menekan kekuatan penuhnya, kekuatan tinju ini tetap tidak bisa dianggap remeh. Bam! Sebuah tinju mendarat di dada Lin Fan dengan keras, menggemakan suara dentuman keras. Ding! Poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 200.000. Tidak benar. Bagaimana poin pengalaman bisa turun setelah Mi Qiongqi meningkatkan level kekuatannya? Apakah orang ini bermalas-malasan lagi? Tapi melihat mata Mi Qiongqi yang ketakutan, dia meragukan kemungkinan itu. Mungkinkah setelah naik level, bahkan kekuatan 20% saja tidak cukup untuk memuaskan tubuh iblis abadi? Sepertinya hanya itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal.
Gunakan 30%, perintah Lin Fan. Ya, Mi Kyongki tidak dapat menentang keinginan Lin Fan saat dia melemparkan pukulan keras lagi. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Setiap kali tinju mendarat, Lin Fan bisa merasakan darah di dalam tubuhnya bergetar hebat. Ini mungkin jumlah maksimal yang bisa dia tangani saat ini. Tapi wajar saja, tidak perlu terburu-buru. Meskipun lambat, pada akhirnya dia pasti akan naik level juga. Adik junior, apa yang ingin kamu makan malam ini? Makanan di puncak tanpa nama biasanya disiapkan oleh Zhang Ergou. Dengan masuknya adik perempuan junior ini, terutama yang sangat disukai oleh guru Lin yang hebat, tentu saja dia harus menjaganya dengan baik. Dan yang lebih penting adalah kenyataan apakah dia bisa terus menuju ke puncak Jialan atau tidak bergantung pada dirinya. Dari mana datangnya suara dentuman keras ini? Zhang Ergou mengerutkan kening karena dia tidak dapat menemukan sumbernya. Sepertinya itu datang dari pihak guru. Jawab Feng Bujue. Mungkin tuan baru saja mengolah pilnya. Zhang Ergou tidak tahu apa suara itu. Tapi dia mengira itu mungkin berasal dari proses budidaya pil Master Lin. Kakak senior, saya ingin melihatnya. Kai Ziqiao, yang berada di bahu Zhang Ergou, bersuara. Ketika dia baru saja meninggalkan Sky City, Kai Ziqiao masih menangis dan mengamuk sesekali. Namun setelah Lin Fan dan yang lainnya merawat dan berkomunikasi dengan sabar, mereka akhirnya membantu anak kecil ini beradaptasi di tempat ini. Tampaknya, jika dia tinggal di sini selama beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun, dia mungkin akan melupakan keluarga Kai. Kakak senior, menurutku itu bukan ide yang bagus. Jika tuan mengetahuinya, Feng Bujue berkomentar dari samping. Jika guru menemukan mereka menyelinap, mereka akan berada dalam masa sulit. Zhang Ergou pada awalnya ragu-ragu. Tapi setelah melihat ekspresi antisipasi adik perempuannya, dia mengalah. Itu adalah situasi memberi dan menerima. Lagi pula, jika dia tidak menyenangkannya, itu akan mengancam masa depannya di puncak Jialan. Kami hanya akan mengintip sebentar, dan tidak ada yang boleh bersuara. Zhang Ergou berkata dengan tegas. Kakak senior adalah yang terbaik. Ziqiao tidak akan mengintip satu pun. Kai Ziqiao membuka matanya lebar-lebar. Baiklah, kalau begitu kita lihat sekilas saja. Dengan licik dan sembunyi-sembunyi, mereka bertiga berjalan menuju tempat Master Lin. Mereka berjongkok di sudut dan mengintip melalui celah. Ketika Zhang Ergou dan yang lainnya melihat apa yang terjadi di dalam, wajah penasaran mereka berubah menjadi tercengang. Tuan, yang sangat dihormati dan dikagumi di mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, lumayan, lebih lagi. Lin Fan benar-benar menikmati peningkatan poin pengalamannya dengan mata terpejam. Perasaan ini sungguh luar biasa. Ekspresi ekstasi di wajah Lin Fan adalah hal yang paling menakutkan bagi Zhang Ergou dan orang-orang yang mengintip keluar. Mungkinkah guru mempunyai fetis seperti itu? Tiba-tiba, wajah Zhang Ergou berubah menjadi ketakutan. Jika Tuan memergoki mereka sedang mengintip seperti ini, terutama saat melihat murid barunya melakukan ini padanya. Mereka semua pasti sudah mati. Tidak, memikirkan konsekuensinya sungguh mengerikan. Kakak senior, apa yang guru lakukan? Kai Ziqiao bertanya dengan rasa ingin tahu. SHH, kecilkan volume suaramu. Merinding muncul di sekujur tubuh Zhang Ergou. Meskipun suara Kai Ziqiao tidak nyaring, suaranya tajam dan jelas. Sementara Lin Fan, yang tenggelam dalam pengalamannya bertani, tidak menyadari kehadiran siapapun di luar, suara lembut Kai Ziqiao terdengar di telinganya. Ekspresi Lin Fan sedikit berubah. Kenapa ada orang yang mengintip dari luar? Tapi dari suaranya, itu pasti murid mudanya. Zhang Ergou dan Feng Bujue pasti ada juga. Yang berarti mereka pasti melihat wajah senangnya saat sedang dihantam. Sebagai Grandmaster ke-6 dari Sekte Iblis Suci, bagaimana dia bisa membiarkan citranya hancur di mata murid-muridnya? Jauh di dalam pikirannya, Lin Fan merasakan percikan api datang padanya. Melemparkan telapak tangannya, dia mendaratkan serangan di dada Mi Kyongki. Sambil mengibaskan jubahnya, dia membuka matanya dengan tatapan tenang dan tegas. Teknik tinju yang baru saja kamu gunakan itu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Penuh celah. Kamu harus terus melatihnya.
Dia kemudian melihat ke pintu dan berkata dengan lembut, kalian masuk. Zhang Ergou dan Feng Bujue saling memandang tanpa daya. Pada akhirnya, mereka masih ditemukan. Tuan, apa yang kamu lakukan? Tubuh kecil Kai Ziqiao melompati ambang pintu dan berlari menuju Lin Fan. Kepalanya terangkat dan menatap Lin Fan dengan ekspresi polos. Lin Fan tersenyum lembut dan membelai kepala kecilnya. Tanpa mengubah ekspresinya, dia melanjutkan, guru sedang mengajari kakak mudamu beberapa seni bela diri. Kamu kembali begitu cepat hari ini. Kai Ziqiao menganggukkan kepalanya seolah-olah dia mengerti apa yang baru saja dikatakan Lin Fan dan melanjutkan, tidak, guru. Ini belum pagi lagi. Langit sudah gelap. Lin Fan tertegun saat dia melihat keluar ke langit yang gelap gulita. Dia tidak menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Qiongqi, teknik telapak tanganmu ini masih perlu banyak latihan. Tetaplah di sini dan teruslah berlatih sepanjang malam. Aku akan melatihmu dengan baik, perintah Lin Fan. Ya, Mi Qiongqi tidak berani berkata apa-apa lagi. Tapi matanya yang tak berdaya itu tampak berkaca-kaca karena dia ingin menangis. Sepertinya, ini akan menjadi malam yang menyiksa dan tidak bisa tidur. Bab 168, tersentuh hingga menangis. Sebagai tuan mereka, tentu saja perkataannya adalah hukum bagi mereka. Untungnya, otak Lin Fan cukup tajam sehingga dia bisa menemukan alasan dengan cepat. Melihat wajah kagum mereka, Lin Fan tidak bisa menahan perasaan puas. Dia bisa mengubah situasi apapun dari tanah menjadi emas di tangannya, dan dia tidak pernah kehilangan muka karena kesalahpahaman apapun sejauh ini. Setelah Zhang Ergou menyiapkan makanan dan semua orang kenyang, Lin Fan menyuruh mereka semua kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Pada saat yang sama, dia memikirkan betapa bertanggung jawabnya dia sebagai guru yang membakar minyak tengah malam sehingga muridnya dapat menaikkan levelnya. Kembali ke rumah, diam-diam. Mi Qiongqi sangat gugup. Itu bukan karena Tuan terlihat menakutkan. Tapi gagasan untuk berduaan dengan Tuan selalu membuatnya waspada. Lin Fan memandang Mi Qiongqi dan tersenyum. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukai pria ini. Jika dia ingin merekrut murid di masa depan, mereka sebaiknya memiliki standar yang sama dengannya. Baiklah, lanjutkan. Lin Fan melambai ke Mi Qiongqi. Jika dia tidak memanfaatkan potensi Mi Qiongqi secara maksimal, kegagalan macam apa yang akan dia alami sebagai seorang master? Bam, bam, ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Mengalami perolehan pengalaman yang besar dan cepat, hati Lin Fan mekar seperti bunga. Di mata Lin Fan, kekuatan bertarung hanyalah salah satu faktor, dan bukan faktor terpenting. Hal yang paling penting adalah kemampuan untuk tetap hidup. Dalam istilah awam, bahkan binaragawan terkuat pun takut dengan senjata. Hal yang sama berlaku untuk seniman bela diri. Bahkan jika seseorang adalah yang terkuat, masih ada saat di mana seseorang akan lengah. Selama dia bisa meningkatkan tubuhnya menjadi tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan ditembus, itu adalah cara teraman untuk melakukannya. Mi Qiongqi mulai agak lelah. Dia telah mengangkat tinjunya dan menyerang tanpa henti sepanjang hari. Setiap kali dia mencoba berhenti, dia akan dimarahi oleh tuannya karena memperlambat langkahnya. Meskipun dia adalah makhluk surgawi tingkat atas yang lebih rendah, dia tetaplah manusia, dan membutuhkan istirahat juga. Tapi melihat ekspresi wajahnya yang tak pernah puas, tidak peduli betapa lelahnya Mi Qiongqi, dia tidak berani beristirahat. Jika dia berada di sisi yang salah dari tuannya, dia pasti akan berada dalam situasi yang sulit. Dan begitu saja, waktu berlalu. Lin Fan berbaring di tanah untuk beristirahat, punggung menghadap ke atas. Ayo, lanjutkan mendaratkan pukulan di punggungku sementara aku beristirahat. Begitu aku bangun, kamu bisa pergi dan istirahat, perintah Lin Fan. Mi Qiongqi menatap tuannya dengan tatapan menyedihkan, seolah memohon pada tuannya untuk melepaskannya. Lin Fan melihat ke arah Mi Qiongqi. Meskipun dia telah melatih orang ini dengan baik, dia bukanlah seseorang yang tidak memiliki emosi. Sambil duduk, Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan menatap Mi Qiongqi dengan tatapan prihatin yang dalam. Sambil menepuk pundaknya, dia melanjutkan, Qiongqi, kamu harus memahami bahwa ini semua demi kebaikanmu sendiri. Ketika surga memberkati Anda dengan kekuatan superior,
Anda memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada kebanyakan manusia. You're truly sedang mencoba membangun karakter dan ketekunan Anda. Anda harus memahami bahwa sekte setan suci tidak dapat hidup tanpa penerusnya. Meskipun senioritas Anda mungkin rendah hari ini, Yang Mulia menaruh harapan besar pada Anda. Menguasai. Meskipun Mi Kyongki telah dilatih dengan baik oleh Lin Fan dengan benih ketakutan yang ditanam jauh di dalam hatinya, dia masih memiliki emosi lain seperti manusia lainnya. Dia juga mendambakan kasih sayang, perhatian, dan perhatian dari orang lain. Kata-kata Lin Fan meresap jauh ke dalam hatinya, dan dia sangat tersentuh oleh perhatian Lin Fan, saat air mata berlinang di matanya. Kyongki, jadi jangan salahkan Yang Mulia karena bersikap kasar padamu. Lagi pula, tidak mudah untuk menjadi penerus. Kamu harus mengubah perasaan ini menjadi motivasi agar kamu bisa mendorong lebih jauh dan lebih tinggi lagi untuk pembentukan karaktermu sendiri, dan basis budidaya. Apakah kamu mengerti? Lin Fan melanjutkan. Ya, Mi Kyongki mengangguk berulang kali. Itu bagus, itu bagus. Selama kamu melakukannya, Yang Mulia sungguh berbesar hati. Lin Fan juga merasa lelah. Lagi pula, sekarang dia memberi makan begitu banyak mulut di sekte tersebut, dia perlu menghujani setiap anak ini dengan perhatian dan perhatian dari waktu ke waktu. Namun pada akhirnya, semuanya terbayar. Lagi pula, itu hanya kesalahannya sendiri karena menjadi pria terhormat. Lanjutkan. Lin Fan melambaikan tangannya dan berbaring sekali lagi, tertidur. Mengenai apakah Mi Kyongki memiliki motivasi baru, Lin Fan tidak perlu khawatir lagi. Lagi pula, tidak ada yang bisa lepas dari hal-hal manisnya. Mereka hanya tidak tahu berapa kali dia mengulangi kata-kata yang sama kepada orang lain. Melihat tuannya tertidur, kegelisahan dan keputusasaan awal Mi Kyongki semuanya diubah menjadi kekuatan baru. Kata-kata Lin Fan telah sepenuhnya menghilangkan kekeringan di hati Mi Kyongki, dan dia sekarang menjadi sumber energi baru. Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Mata Mi Kyongki yang tak bernyawa kembali hidup. Bam, ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Ding, poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 300.000. Zhang Ergou dan yang lainnya sulit tidur. Lagi pula, suara dentuman terus terdengar dari tempat tuan, seolah-olah ada sesuatu yang ditabrak. Dalam, padat, berdebar terus-menerus. Tidak mungkin aku bisa tidur seperti ini. Zhang Ergou duduk dan menatap rumah guru. Akhirnya, dia menunda keinginan untuk membunuh tuannya karena hal itu dan duduk bersila, memasuki kondisi kultivasi. Meskipun Zhang Ergou telah berada di puncak tanpa nama selama beberapa waktu, basis budidayanya belum meningkat. Namun dengan bantuan Lin Fan, potensi dan kebijaksanaan bawaannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia pastinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Memasuki kultivasi, Zhang Ergou bisa merasakan energi padat mengalir melalui pembuluh darah di seluruh tubuhnya. Kultivasi pasca surgawi adalah sesuatu yang bisa dia masuki kapanpun dia siap. Tapi, dia menuruti kata-kata tuannya untuk tidak terburu-buru melakukannya. Dia harus membangun fondasinya dengan benar terlebih dahulu sebelum dia berhasil menembus tingkat pasca surgawi. Bagi Zhang Ergou, merupakan suatu keberuntungan dalam hidupnya bisa bertemu Lin Fan. Bakat bawaan Zhang Ergou sebenarnya hanya sampah. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk melatih atau berkultivasi, dia pasti tidak akan pernah bisa mencapai manapun jika dia tidak bertemu seseorang seperti Lin Fan. Setelah bertemu Lin Fan, kini potensi dan kebijaksanaannya telah meningkat pesat, rasanya seperti membangun fondasi yang kuat dalam dirinya. Mulai sekarang, paling tidak, dia tidak akan kalah dari orang lain jika dia terus berlatih keras. Malam itu, Kai Ziqiao adalah satu-satunya yang bisa tertidur di Nameless Peak. Zhang Ergou, Feng Bujue, dan Tianyu semuanya tetap terjaga karena suara dentuman keras. Mereka tidak tahu guru apa yang akan melatih saudara junior baru ini selarut ini. Tidak bisakah menunggu sampai hari ini? Hari berikutnya, Lin Fan membuka matanya dengan lembut. Sungguh istirahat malam yang nyenyak, dan dia tertidur sepanjang waktu. Saat dia membuka matanya, dia bisa merasakan pukulan terus menghujani punggungnya. Ding! Poin pengalaman tubuh iblis abadi plus 1. Ketika Lin Fan mendengar ini dari sistem, dia panik sejenak. Ada apa dengan ini?
Mengapa hanya 1 poin pengalaman? Namun setelah memeriksa panel, Lin Fan mengerti. Tubuh iblis abadi telah naik level, tetapi dia tidak menyadarinya saat dia tertidur lelap. Keadaan tubuh fisik, tingkat atas perisurgawi. Ketika dia melihat ke arah Mi Kyongki, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Memang benar, betapa bodohnya dia. Dia benar-benar kehabisan energi, dengan matanya yang cekung. Kembalilah untuk beristirahat. Kita akan melanjutkannya malam ini. Lin Fan melambaikan tangannya. Ya, bab 169/2 kesucian. Dalam kurun waktu setengah bulan, Lin Fan baru saja meninggalkan Namelespik. Di sisinya adalah Mi Kyongki, yang tanpa henti menaikkan level tubuh iblis abadi Lin Fan. Pada saat yang sama, Zhang Ergou dan murid-murid lainnya hampir tidak bisa tidur di malam hari karena dentuman yang terus-menerus. Jadi, mereka memanfaatkan waktu luangnya untuk lebih banyak bercocok tanam. Dengan demikian, basis budidaya mereka juga meningkat secara signifikan. Khusus untuk Zhang Ergou, yang telah memilih untuk tidak menerobos dan tetap berada dalam tingkat prasurgawi, energinya kuat dan memuncak. Darahnya bergerak dengan mudah di setiap tarikan napasnya, seperti gunung berapi yang menunggu letusan. Namun seiring berjalannya waktu, Zhang Ergou dan yang lainnya memberikan saran yang hati-hati kepada Lin Fan mengenai latihan malamnya. Bagaimanapun, semuanya baik-baik saja selama beberapa hari. Namun untuk jangka waktu yang lama, menanggungnya cukup melelahkan. Melihat wajah mereka yang menyedihkan dan kuyu, Lin Fan mengalah dengan pelatihan malam. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang guru yang penuh kasih yang tidak hidup semata-mata untuk menyiksa murid-muridnya. Lin Fan menghela napas dalam-dalam. Di dalam tubuhnya, energi beredar seperti naga kuat yang mengalir melalui nadinya ke setiap bagian tubuhnya. Ding, selamat karena telah menaikkan level tubuh iblis abadi. Keadaan tubuh fisik, tingkat atas surgawi kecil. Melihat angka-angka di panel sistem, Lin Fan tersenyum. Ini adalah hasil kerja keras selama setengah bulan terakhir. Sekarang kondisi tubuhnya adalah tingkat atas surgawi kecil, selanjutnya adalah kondisi kultivasi penuh. Sebenarnya, hanya tubuh ini saja yang tidak ada bandingannya di seluruh sekte. Selain Grandmaster dan tetua senior, siapa yang bisa mematahkan pertahanannya? Tapi melihat poin pengalaman besar yang dibutuhkan untuk tubuh iblis abadi tingkat berikutnya, hati Lin Fan juga melonjak. Jahat, ini terlalu kejam. Jika dia tidak memiliki seorang profesional berdedikasi yang memberinya poin pengalaman, pasti akan sulit untuk naik level mulai sekarang. Tapi saat ini, Lin Fan masih cukup puas. Bagi seniman bela diri manapun, mendapatkan tubuh seperti itu masih merupakan hal yang cukup memuaskan. Meskipun Mi Kyongki adalah makhluk tingkat atas surgawi kecil, kondisi tubuh fisiknya jauh lebih rendah daripada kondisi Lin Fan saat ini. Namun meski begitu, ketika basis budidayanya disegel, dia hanya bisa bergantung pada ketangguhan tubuhnya untuk melewati tahun-tahun di ruang hukuman. Sampai hari ini, tinju Mi Kyongki tidak lagi berdampak besar pada tubuh Lin Fan. Lin Fan sangat berterima kasih atas hal ini. Jika bukan karena Mi Kyongki, dia akan menghabiskan puluhan tahun keledai dan bahkan belum mencapai tingkat kondisi tubuh fisik seperti ini. Ah, Kyongki, kamu akhirnya lulus ujian yang mulia. Mulai hari ini, kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan dan tidak perlu lagi melapor ke tempatku setiap hari. Lin Fan memandang Mi Kyongki yang kuyu dan berkomentar. Ketika Mi Kyongki mendengar kata-kata ini, kelopak matanya yang cekung langsung terbuka dengan wajah gembira. Meskipun ini adalah ujian yang diberikan kepadanya oleh Sang Master, dia juga lelah setelah menjalani setengah bulan. Jika bukan karena kemauannya untuk melanjutkan, Mi Kyongki pasti sudah lama mengalami gangguan mental. Mengulangi tindakan yang sama setiap hari. Siapapun akan menjadi gila jika melakukannya. Tuan, bolehkah? Mi Kyongki bertanya dengan tidak percaya. Ya kamu bisa. Lin Fan terkekeh. Dalam setengah bulan terakhir, bukan hanya Mi Kyongki yang lelah. Lin Fan juga sangat kelelahan. Lagi pula, duduk di sana untuk dipukul setiap hari bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh rata-rata orang. Jika bukan karena kemauannya untuk meningkatkan level tubuh iblis abadi, Lin Fan juga pasti sudah pingsan secara mental sejak lama. Maka muridmu akan pergi. Mi Kyongki menyapa dengan sopan. Baginya,
Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan istirahat yang layak. Dia tidak ingin lagi membuka matanya. Meskipun dia bisa beristirahat setiap malam, saat dia memejamkan mata, dia dipenuhi dengan bayangan tinjunya. Beberapa ribu mil jauhnya, sebuah bahtera raksasa melayang di langit dan bergegas menuju Sekte Kemuliaan. Bahtera ini lebih besar dan lebih megah daripada yang dikerahkan oleh Sekte Kemuliaan untuk ekspedisi sebelumnya. Sebuah bendera merah digantung di tengah-tengah bahtera ketika para murid di dalam bahtera mengamati dasar di bawah. Elder, kita hanya berjarak beberapa ribu mil dari Sekte Kemuliaan sekarang. Kita seharusnya sudah bisa tiba pada siang hari. Seorang murid menyapa seorang lelaki tua dengan sopan. Wajah tetua itu tenang dan tanpa ekspresi saat dia menatap ke langit yang jauh, mata itu sepertinya mampu menembus apapun. Puncak tanpa nama, Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah setengah bulan tidak meninggalkan puncak, dia bertanya-tanya apakah murid-murid juniornya di bawah merindukannya. Titik di mana puncak tanpa nama mulai berkembang adalah karena budidaya pil. Namun dalam pelatihan setengah bulan ini, Lin Fan belum membuat pil untuk siapapun. Dan setelah kejadian sebelumnya, Danding Peak juga berhasil menyelesaikan masalah mereka. Efisiensi pil mereka menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan Lin Fan, setidaknya ada beberapa hasil yang layak, dan murid sekte luar tidak lagi dieksploitasi seperti sebelumnya. Karena Lin Fan telah berhenti mengolah pil untuk sementara waktu, beberapa murid pergi ke puncak Danding untuk memeriksa situasi di sekitar sana saat ini. Dan yang mereka temukan adalah dibandingkan sebelumnya, Danding Peak telah mengalami transformasi menyeluruh. Murid Danding Peak tidak lagi angkuh atau sombong. Ditambah dengan peningkatan hasil efisiensi, para murid perlahan mulai mendapatkan kembali kepercayaan pada Danding Peak. Jadi, meskipun Master Muda Lin telah berhenti mengolah pil, citranya di hati mereka tidak pernah berubah. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa dialah satu-satunya alasan mengapa Danding Peak mengalami perubahan ini untuk mereka. Lin Fan berjalan melewati tempat tinggal murid sekte luar. Setelah beberapa saat tidak melihatnya, semua murid sekte luar menyambutnya dengan gembira. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebagai balasan salam mereka. Namun dia bingung akan sesuatu, mengapa mereka semua terlihat begitu sibuk. Apa terjadi sesuatu? Kenapa kalian terlihat sibuk sekali? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang murid sekte luar memandang Lin Fan dan menarik napas dalam-dalam. Tuan Muda Lin, orang-orang dari sekte Jiu Xiao akan tiba hari ini. Kita semua sibuk mempersiapkan jamuan makan. Sekte Jiu Xiao. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan mendengar sekte semacam itu. Ada apa dengan sekte Jiu Xiao ini? Apakah mereka memiliki semacam hubungan dengan kita, Sekte Kemuliaan? Ya, Master Junior Lin. Sekte Jiu Xiao berada di wilayah paling barat dan jauh dari Sekte Kemuliaan. Setiap 3 tahun, kami akan mengadakan pertukaran. Artinya, kami akan memilih para jenius terbaik dari masing-masing pihak untuk dipilih, ambil bagian dalam serangkaian perdebatan. Tradisi ini telah berlangsung selama ribuan tahun, dan selalu sangat megah. Murid sekte luar tertawa seolah ini adalah periode paling membahagiakan yang selalu mereka tunggu-tunggu. Lin Fan mengangguk, agak bersemangat. Tidak disangka bahwa Sekte Kemuliaan juga mengadakan acara seperti itu. Murid jenius terkuat. Setelah merenung sejenak, Lin Fan melanjutkan ke depan, bertanya-tanya apakah dia akan diizinkan untuk mengambil bagian dalam perdebatan. Tapi jika dia ikut ambil bagian, bukankah dia akan dituduh menindas anak-anak muda? Bagaimanapun, dia adalah master ke-6 dari Sekte Saint Iblis. Namun jika dia tidak ambil bagian, setidaknya mereka harus memberinya kursi di meja juri. Bab 170-1 tidak boleh terlalu sombong dalam hidup. Memasuki tempat tinggal murid sekte dalam, Lin Fan mendapati bahwa tempat itu jauh lebih tenang, tidak seperti hiruk-pikuk di tempat sekte luar. Beberapa murid terlihat bekerja keras bercocok tanam di puncak atau di dasar air terjun. Melihat murid-murid yang rajin ini, Lin Fan tidak berusaha mengganggu mereka. Saat Lin Fan menuju puncak Grandmaster, dia disambut oleh pemandangan Zhong Hentian. Tuan Muda Lin. Melihat Junior Master Lin, Zhong Hentian tersenyum. Dia belum pernah melihat Junior Master Lin sejak ekspedisi berakhir. Murid junior, melihat sikapmu yang santai,
kurasa kamu cukup percaya diri dalam pertarungan para jenius. Lin Fan terkekeh. Zhong Hentian tersenyum canggung, haha, jangan menggodaku, Tuan Muda. Itu karena aku tidak percaya diri sehingga aku berjalan-jalan di sini untuk menenangkan suasana hatiku. Bagaimana mungkin kamu tidak percaya diri padahal perdebatan belum dimulai? Itu benar, Tuan Muda. Saya benar-benar kurang percaya diri. Zhong Hentian berada di bawah tekanan yang sangat besar. Untuk ajang sparring, ia menjadi harapan banyak adik-adik agar bisa tampil baik. Tapi Zhong Hentian jelas tahu bahwa dia sama sekali tidak percaya diri atau siap untuk perdebatan ini. Dia telah ikut serta dalam perdebatan 3 tahun yang lalu, dan dia benar-benar dipermainkan dan digantung seperti boneka oleh jenius dari Sekte Jiu Xiao. Meskipun dia telah berlatih dengan sungguh-sungguh selama 3 tahun ini dan telah berkembang pesat, dia masih belum bisa mengklaim bahwa dia akan meraih kemenangan di dalamnya. Selama kamu mencoba yang terbaik. Tapi ya, benar, bisakah kamu menjelaskan kepada Yang Mulia, apa sebenarnya perdebatan antara para jenius ini? Lin Fan berjalan bersama Zhong Hentian ke bangku, dan duduk untuk mengobrol. Baiklah, Master Muda Lin, ini sudah ada sejak dulu. Ini dimulai 3000 tahun yang lalu. Saat itu, Sekte Jiu Xiao dan Sekte Kemuliaan terikat pada titik hidup dan mati. Ketika nenek moyang kita sendiri masih menjadi murid, mereka mengenal satu sama lain melalui sebuah ekspedisi darat terlarang, dan menjadi sangat dekat sejak saat itu. Namun, mereka pernah bertengkar mengenai sekte mana yang memiliki murid yang lebih kuat. Karena mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka menyelesaikannya dengan serangkaian perdebatan, dan itu telah berlangsung sampai hari ini. Jadi, apakah ada yang mendapat hadiah apapun jika memenangkan ini? Tidak. Zhong Hentian menggelengkan kepalanya. Lin Fan tertegun sejenak. Mengapa orang-orang ini berusaha keras untuk sesuatu tanpa imbalan? Ia menggelengkan kepalanya, lalu, apa maksud semua ini? Dari mana murid-murid kita mendapatkan motivasi tanpa hadiah apapun? Mendengarkan pertanyaan Lin Fan, Zhong Hentian menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh untuk mengoreksinya. Bukan itu, guru muda. Meskipun tidak ada hadiah, ini adalah acara yang sangat penting bagi sekte tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh kalah. Melihat wajah tegas Zhong Hentian, Lin Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya perdebatan ini hanyalah perdebatan tak berguna yang dilakukan beberapa tahun lalu. Tidak kusangka hal itu bertahan hingga hari ini. Sungguh sebuah tugas. Baiklah kalau begitu, berikan yang terbaik. Aku menaruh harapan besar padamu. Lin Fan menepuk bahu Zhong Hentian dan berdiri, bersiap untuk pergi. Ya, Tuan Muda, hanya itu yang bisa saya lakukan juga. Sore, sebuah bahtera raksasa muncul di atas langit Sekte Kemuliaan. Murid-murid Sekte Kemuliaan yang melihat tabut di bawah semuanya tenggelam dalam diskusi mereka sendiri. Meskipun ini mungkin pertama kalinya beberapa murid melihat Sekte Jiu Xiao, murid-murid lain yang ikut serta dalam perdebatan setiap 3 tahun menganggap orang-orang ini sebagai pengganggu. Berdiri di antara kerumunan, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas juga. Siapapun yang mengatakan bahwa tidak ada sekte yang dapat menjaga reputasi mereka pasti salah. Lihat saja orang-orang ini. Bahtera mereka puluhan kali lebih besar dari milik Sekte Kemuliaan. Jika bahtera Sekte Kemuliaan mengapung di sana berdampingan, itu akan menjadi seperti orang tua dan anaknya. Kali ini, orang yang bertanggung jawab menyambut mereka adalah Penatua Senior Wuya. Lama tidak bertemu, Wuya. Sepertinya lahan Sekte Kemuliaan semakin mengecil, bukan? Hampir tidak ada lagi ruang bagi kita untuk memarkir bahtera kita. Di atas bahtera, seorang lelaki tua berjanggut putih panjang terkekeh. Melihat situasinya, Lin Fan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Orang tua yang sombong. Kata-kata pertama yang dia ucapkan sudah sangat berani. Lama tidak bertemu juga, Kak Yichu. Sepertinya kamu sudah sangat tua juga. Nah, karena kamu di sini, bagaimana kalau kamu turun dan kita bisa menyusul? Penatua Senior Wuya menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum dengan tenang. Baiklah. Penatua Senior Liang Yichu dari Sekte Jiu Xiao menyapu kembali jubah putihnya dan dengan cepat melayang di depan Penatua Senior Wuya. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan bisa melihat dengan jelas penampilan pria ini. Tidak tinggi atau besar,
dia agak kekar dengan wajah gemuk. Dengan perut buncit di depannya, dia tampak seperti sedang hamil juga. Saat para tetua senior saling bertukar pandang, penampilan mereka sepertinya dipenuhi dengan ribuan emosi. Setelah lama bertatapan, keduanya berpelukan dan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah melalui suka dan duka. Sekte Kemuliaan dan Sekte Jiu Xiao sudah ada sejak dulu. Sejak nenek moyang mereka berteman 3000 tahun yang lalu, tentu saja mereka memiliki hubungan yang cukup kokoh selama bertahun-tahun. Namun hal ini hanya berlaku pada generasi sebelumnya. Entah bagaimana, perasaan itu agak berbeda bagi generasi sekarang. Baiklah, ayo turun. Liang Yichu memberi isyarat ke arah Bahtera. Itu semakin kecil, dan murid-muridnya turun satu persatu. Masing-masing dari mereka tampak tinggi dan perkasa, dan menatap Sekte Kemuliaan dengan mata tajam. Saudara Wuya, apa pendapatmu tentang ini? Liang Yichu tersenyum dan tertawa. Terhadap murid-murid generasi ini, dia cukup senang dengan pertumbuhan dan kekuatan mereka. Sekarang dia membawa mereka ke Sekte Kemuliaan, tentu saja dia harus memamerkannya juga. Penatua senior Wuya melirik sekilas dan mengelus jenggotnya tanpa mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menjawab sambil tertawa, lumayan. Ada cukup banyak benih bagus di sini. Saudara Wuya, bukankah itu tidak terlalu murah hati? Saya yakin mereka jauh lebih baik daripada hanya beberapa benih bagus. Penatua senior Wuya terkekeh dan tidak menjawab. Dia merasa agak tidak nyaman di dalam hatinya. Memang benar, dia tidak dapat menyangkal bahwa beberapa murid ini sungguh luar biasa. Namun dibandingkan dengan Mi Qiongqi 3 tahun lalu, mereka jauh darinya. Hanya itu Mi Qiongqi, Lin Fan memandangi banyak murid dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas juga. Memang benar, orang-orang ini sungguh luar biasa. Tapi apa yang salah dengan mereka? Masing-masing dari mereka berdiri dengan hidung menghadap ke langit, seolah-olah merekalah pemilik tempat itu. Terlebih lagi, tangan mereka semua diletakkan di belakang punggung, memancarkan otoritas dan kesombongan. Sikap mereka yang angkuh itu membuat siapapun yang memandangnya ingin menghajar mereka habis-habisan. Para murid Sekte Kemuliaan di sekitarnya juga asyik bergosip. Lihat tatapan orang itu. Ya ampun, betapa aku berharap bisa melayangkan pukulan padanya. Benar, dan orang lainnya juga. Dia tampak seolah-olah Sekte Kemuliaan tidak berarti apa-apa baginya. Sialan. Biarkan mereka terus mengudara untuk saat ini. Saat perdebatan jenius dimulai, aku yakin kakak-kakak senior kita dari Sekte Dalam akan menempatkan mereka di tempatnya. Saudara Wuya, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada murid pribadi saya. Xin Feng, kemarilah dan sapa senior Wuya. Liang Yichu berteriak kepada murid di belakangnya. Dari barisan depan murid-murid Sekte Jiu Xiao, seorang murid berwajah giok, yang terlihat sangat anggun, maju ke depan. Meskipun setiap langkahnya lambat, dia sudah berada di depan Liang Yichu dalam sekejap. Menyusut jarak secara instan, itu adalah keterampilan tingkat tinggi. Xin Feng, sapa senior Wuya. Xin Feng memandang penatua senior Wuya dan menganggukkan kepalanya, menganggapnya sebagai salam. Saya minta maaf, saudara Wuya. Temperamennya tetap seperti itu, tidak peduli seberapa keras saya berusaha mengubahnya. Liang Yichu tertawa lembut, tapi maksudnya jelas, jadi bagaimana jika muridku sombong? Begitulah adanya. Penatua senior Wuya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia sama sekali tidak menaruh kejadian itu di hatinya. Namun di sisi lain, Lin Fan yang menyaksikan keseluruhan kejadian tersebut, merasa seperti sekawanan kuda menginjak jantungnya. Apa-apaan? Bagaimana orang ini bisa lebih sombong darinya? Orang ini perlu diberi pelajaran. Dia perlu memahami bahwa seseorang tidak boleh terlalu sombong dalam hidup. Jangan lupa subscribe channel, like, dan komentar. Cek.